Inilah angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sejak 3 hari terakhir. Hembusan angin kencang mengakibatkan sejumlah permukiman warga di 9 kecamatan wilayah pegunungan porak-poranda. Selain atap rumah terbawa angin, sebagian besar rumah warga kini rata dengan tanah. Peristiwa ini juga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang saat angin kencang. Sementara itu pemirsa, akibat angin yang kencang melanda wilayah Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan pohon di Gunung Tidar roboh hingga mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. 4 orang peziarah kini harus mendapatkan perawatan intensif dan observasi oleh tim dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang. Pasalnya, mereka baru saja tertimpa pohon pinus saat hendak melakukan kegiatan ziarah naik ke puncak Gunung Tidar pada Sabtu siang. Kejadian tersebut bermula ketika rombongan tiba di parkiran dan hendak naik ke Gunung Tidar, namun tiba-tiba sebuah pohon pinus besar tumbang dan mengakibatkan beberapa anggota rombongan tertimpa pohon. Pada saat bersamaan, pohon lainnya juga roboh dan mengakibatkan 1 orang tewas, yakni warga Tempuran Magelang akibat luka di bagian kepala. Atas kejadian tersebut, pihak Pemkot Magelang langsung turun tangan dengan memberikan perawatan, santunan, dan menanggung semua biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban luka maupun meninggal dunia. Sedangkan 4 orang yang luka setelah mendapatkan perawatan akhirnya diperbolehkan pulang. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ratusan warga hingga saat ini masih bertahan di sejumlah pos pengungsian. Kami hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ratusan warga hingga saat ini masih bertahan di sejumlah pos pengungsian. Hingga Minggu siang, sedikitnya 630 warga masih mengungsi di beberapa titik. Di antaranya kantor Kecamatan Pulau Sari, Gedung NU Pulau Sari, serta sejumlah masjid dan madrasah di sekitar lokasi. Para pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka meski sebagian bangunan masih berdiri. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi banjir susulan. Di pos pengungsian, keterbatasan fasilitas masih menjadi masalah. Sejumlah pengungsi mengeluhkan minimnya pakaian layak, obat-obatan, air bersih, serta fasilitas MCK. Kondisi tersebut memaksa pengungsi bergantian menggunakan kamar mandi dan air bersih. Saat ini dan daerah-daerah yang terdampak itu meliputi Desa Penakir dan juga Desa Sima di Kecamatan Moga. Begitu, Mbak. Oke. Dari daerah yang disebutkan oleh Pak Bupati tadi, apakah masih ada yang terisolir, Pak? Artinya apakah masih ada warga yang berada di dalam wilayah-wilayah yang saat ini masih mengalami banjir? Ya, jadi warga semua sudah kita evakuasi ke titik-titik yang aman dan saat ini ada salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Ini kami semua bersama Forkompimda dari Kecamatan Pulau Sari. Ada warga yang terdampak itu sebanyak 2.588, sementara yang di pengungsian sebanyak 781 jiwa. Terbagi di 3 lokasi di Kecamatan Pulau Sari dan juga ada di Kecamatan Moga. Nah, untuk rumah ada 60 rumah yang terdampak, di antara 8 diantaranya hilang, hanyut terbawa banjir bandang yang menimpa di Desa Penakir dan juga di Desa Sima, Kecamatan Moga. Oke, Itu, Mbak. Oke, artinya Pak, proses identifikasi terhadap korban, semua warga di wilayah terdampak berhasil dievakuasi, tidak ada korban jiwa maupun luka, atau seperti apa Pak Bupati? Terdapat korban jiwa sebanyak 4 jiwa meninggal dunia. Yang pertama ada 2 itu di Penakir, yang 1 ditemukan di Desa Sima, Kecamatan Moga, sementara ada 2 di Kecamatan Watu Kumpul. Ini baru tadi pagi ada kejadian untuk tanah longsor. Nah, ini kami akan segera juga merapat ke sana karena evakuasi masih cukup sulit dan belum ditemukan untuk yang 2. Sementara yang 2 sudah kita makamkan. Oke, saat ini konsentrasi dari pemerintah daerah, ya Pak Bupati, saat ini konsentrasi dari pemerintah daerah maupun juga tim gabungan di sana seperti apa, Pak? Sinyal. Maaf, Mbak Ken, sorry. Baik. Putus.
Pak Bupati, sekarang sudah bisa mendengar suara saya? Ya, siap. Terima kasih. Kali ini Pak, saat ini apa yang menjadi konsentrasi dari pemerintah daerah dan juga tim gabungan di sana, Pak? Tentunya kami sudah mengerahkan dapur umum untuk bisa mensuplai makanan di titik-titik tempat pengungsian, dan kami alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih dari Provinsi, Dinas Kesehatan, juga Dinas Sosial, dan juga dari Kalak BPBD Provinsi. Dan kami terima kasih juga baru saja kami menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sangat beratensi kepada bencana di Kabupaten Pemalang. Oke, apakah masih ada juga korban yang dalam proses atau upaya pencarian di sana, Pak Bupati? Alhamdulillah untuk korban banjir bandang tidak ada, semua sudah kita evakuasi. Tadi saya sampaikan hanya ada satu musibah lagi di Kecamatan Watu Kumpul. Ini ada kejadian tanah longsor dan masih ada 2 jiwa yang belum kami temukan. Masih kita laksanakan pencarian bersama tim SAR. Oke, untuk operasi SAR, operasi pencarian terhadap korban sendiri, skemanya seperti apa Pak diaturnya? Ya, untuk di Kecamatan Pulau Sari dan Moga, alhamdulillah kita sudah evakuasi. Nah, untuk yang Kecamatan Watu Kumpul, kita bersama relawan mengidentifikasi lokasi untuk bisa alat berat kami bisa masuk. Dan sementara ini tim SAR dan juga tim relawan kami bergerak untuk tetap melaksanakan pencarian dengan kemampuan yang ada karena lokasi cukup sulit. Gitu, Mbak Ken. Baik, kita tentu ikut berdoa Pak.